Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Sobat Kanda Data dimanapun Anda berada? Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai cara memahami perbedaan uji hipotesis satu arah dan uji hipotesis dua arah beserta contohnya. Seperti kita ketahui bahwa hipotesis itu selalu ada dalam penelitian. Umumnya kita akan melakukan penelitian untuk menguji hipotesis, terutama ketika kita melakukan pengujian hipotesis menggunakan statistik inferensial. Kalau hanya statistik deskriptif, artinya kita tinggal menyajikan data dari ukuran-ukuran statistik secara deskriptif, misalkan rata-ratanya, kemudian standar deviasi, dan sebagainya. Berbeda kalau kita menggunakan statistik inferensial, di mana kita akan menguji hipotesis. Untuk uji hipotesis sendiri, kita dapat mengenal atau mungkin sudah sering mengetahui bahwa uji hipotesis ada yang uji hipotesis satu arah atau sering disebut dengan one tail, ada juga uji hipotesis dua arah yang disebut juga dengan uji two tail. Baik, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perbedaan uji hipotesis satu arah dan uji hipotesis dua arah. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut, untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Kandata, silakan teman-teman sobat semuanya bisa klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, cara membedakannya bagaimana? Cara mudahnya adalah kalau kita menggunakan uji hipotesis dua arah, artinya bahwa kita nilainya bisa positif dan negatif ketika kita menggunakan pengujian. Jadi kalau kita menggunakan alfa 5%, artinya kalau kita menggunakan hipotesis dua arah, artinya kita bagi dua. Berbeda kalau kita menggunakan uji hipotesis satu arah, ini menggunakan satu saja ya, tidak dibagi dua seperti halnya hipotesis dua arah. Kemudian ciri-cirinya bagaimana kalau kita ingin merumuskan uji hipotesis satu arah atau dua arah. Untuk memudahkan, saya akan menampilkan sebuah contoh. Misal, kita ingin mengetahui dampak pelatihan bagi petani terhadap rata-rata produksi padi. Jadi ini ada sekelompok petani, kita berikan program pelatihan, misalkan dalam jangka waktu tertentu. Setelah kita lakukan pelatihan selama 1 bulan secara intensif, kemudian kita uji ya. Jadi sebelum pelatihan dan setelah pelatihan, apakah ada perbedaan rata-rata produksi padi sebelum pelatihan dan setelah pelatihan? Nah, di sini untuk menguji hipotesis kita bisa menggunakan one tail atau two tail. Perbedaannya di mana? Nanti untuk memutuskan menggunakan satu arah atau dua arah, nanti teman-teman teliti sendiri yang akan menentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Yang pertama, kita menggunakan uji hipotesis dua arah. Nah, di sini kita lihat ada hipotesis nol ya dan hipotesis alternatif atau H1. Ya, jadi kita dalam statistik itu menguji hipotesis nol. Nah, kalau dua arah, misalkan kita dari contoh kasus tadi, kita ingin mengetahui untuk hipotesis nolnya, kita tentukan bahwa mu 1 sama dengan mu 2. Untuk mu ini kita artikan sebagai rata-rata. Jadi rata-rata yang pertama sama dengan rata-rata kedua. Artinya rata-rata produksi padi sebelum itu sama dengan rata-rata produksi padi setelah pelatihan. Itu hipotesis nol. Untuk penulisan hipotesisnya, secara statistik mu 1 sama dengan mu 2. Selanjutnya kalau kita buat dengan narasi, kita boleh tulis seperti ini. Tidak ada kenaikan atau penurunan rata-rata produksi padi. Nah, kemudian untuk hipotesis alternatif atau H1-nya atau HA boleh ya, ini adalah kebalikannya. Jadi mu 1 tidak sama dengan mu 2. Ya, artinya rata-rata produksi padi sebelum tidak sama dengan rata-rata produksi padi setelah. Artinya, secara narasi kita boleh tuliskan seperti ini. Ada perubahan pada rata-rata produksi padi. Perubahan tersebut kita tidak tahu apakah perubahan positif atau negatif, atau apakah ada kenaikan produksi setelah pelatihan atau penurunan. Berarti itu hipotesis alternatif yang diterima. Kalau sama persis, itu artinya hipotesis nol yang diterima. Itu kita menggunakan hipotesis dua arah. Kemudian bagaimana untuk hipotesis yang satu arah? Untuk uji hipotesis satu arah bisa kita tentukan secara positif atau negatif. Yang pertama, kita melihat hipotesis secara positif. Jadi hipotesis nol ini jika mu 1 lebih besar sama dengan mu 2.
Artinya bahwa rata-rata produksi padi itu lebih kecil atau sama dengan rata-rata produksi padi setelah pelatihan. Jadi adanya pelatihan itu tidak berefek apa-apa, malah justru produksi padinya sama rata-ratanya atau justru lebih rendah. Nah, boleh kita tuliskan tidak ada kenaikan rata-rata produksi padi. Atau bisa juga rata-rata produksi padi sebelum pelatihan dan setelah pelatihan itu tidak ada kenaikan secara positif ya. Tidak ada perbedaan positif ya, yang nyata ya, atau terserah itu adalah menggunakan bahasa dari teman-teman sesuaikan dengan tujuan penelitian. Kalau untuk hipotesis alternatifnya, berarti kebalikannya. Artinya mu 1 lebih kecil dari mu 2. Artinya rata-rata produksi padi setelah pelatihan yang kedua ini lebih besar. Ini kan yang diharapkan dengan adanya pelatihan, ya. Sehingga boleh kita tuliskan ada kenaikan rata-rata produksi padi, ya. Atau boleh gunakan narasi yang lain. Yang penting mewakili dari mu 1 lebih kecil dari mu 2. Oke, jadi intinya kita kalau dengan adanya pelatihan tentunya kita harapannya yang positif ya. Jadi ada kenaikan. Jadi setelah pelatihan tentunya rata-rata produksi padi akan meningkat. Kemudian kita juga bisa menuliskan hipotesis yang satu arah yang negatif. Ini tidak dipakai dalam kasus ini ya, karena setelah pelatihan diharapkan produksi padi meningkat, bukan menurun ya. Ini bisa digunakan ketika kita menggunakan contoh kasus yang lain. Misalkan kita akan menggunakan yang negatif ya, untuk contoh kasus yang lain. Ini sama ya. Berarti hipotesis nolnya bahwa mu 1 lebih kecil sama dengan mu 2. Jadi kalau kebalikannya dari positif ya. Kalau setelah pelatihan ini lebih besar, berarti H0 yang diterima. Tapi kalau H1-nya, mu 1-nya lebih besar dari mu 2, atau sebelum pelatihan lebih besar dari setelah pelatihan, ini artinya hipotesis alternatif yang diterima ya. Boleh kita cara narasi, H0-nya tidak ada penurunan rata-rata produksi padi, kemudian H1-nya ada penurunan rata-rata produksi padi. Baik, jadi kita gunakan yang positif ya, karena secara teori, setelah kita melakukan pelatihan, harapannya tentunya kalau kita yakin pelatihan itu memang benar-benar bisa mendongkrak atau mengencourage produksi padi ya, kita menggunakan yang uji hipotesis satu arah yang positif. Baik, demikian tutorial cara pemahaman mengenai hipotesis pengujian satu arah dengan dua arah. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.